ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 12 dengan materinya adalah peluang, dengan sub materinya adalah komplement peluang suatu kejadian. Apa itu komplement peluang suatu kejadian? Merupakan peluang kejadian yang berlawanan dengan kejadian yang ada. Misalnya suatu kejadian disebut kejadian A, maka kejadian di luar A dikatakan sebagai kejadian komplement A, dinotasikan sebagai P dalam kurung A pangkat C dibaca peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Baik, untuk lebih mengerti lagi mengenai komplement peluang suatu kejadian, kita coba kerjakan contoh soal yang pertama. Perhatikan contohnya. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu bukan angka 4. Nah, di sini hati-hati. Kalau ada kata-kata bukan, ya, clue-nya soalnya ada kata-kata bukan atau tidak, berarti dia adalah soal dengan tipe untuk peluang komplement. Jadi clue-nya di sini adalah ada kata-kata bukan. Itu pasti soal untuk materi komplement peluang. Nah, bagaimana caranya? Kalau dia bukan angka 4, justru malah sebaliknya. Kita cari dulu berapakah peluang munculnya angka 4. Jadi kita harus mencari dulu berapa peluang angka 4-nya. Bagaimana caranya? Kita sebut saja peluang munculnya angka 4 itu PA. Nah, PA adalah NA dibagi dengan NS. Ingat, NA itu adalah harapannya. Harapannya muncul mata dadu 4. Nah, ini 4 ya. Mata dadu 4. Kenyataannya ruang sampelnya satu dadu ada berapa? Ada 6. Siapa aja? Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peluang muncul angka 4 adalah 1 dibanding dengan 6. 1 banding 6. Setelah ketemu peluang dari A atau peluang dari angka 4, sekarang kita bisa cari berapakah komplementnya. Sehingga peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Sama dengan 1 dikurangi berapakah peluang A? 1/6. 1/6. Berapa hasilnya? 5/6. Buktinya apa kok bisa 5/6? Sekarang gini, kalau peluang bukan angka 4, berarti kemungkinannya apa? 1, 2, 3, 5, 6. Ada 5. Dari berapa? Dari 6. Sehingga peluangnya adalah 5/6. Itu kalau menggunakan logika. Tapi kalau kita menggunakan komplement, maka caranya adalah 1 dikurangi dengan peluang A-nya. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. 1 pak kartu remi atau bridge dikocok sekali akan diambil 1 buah kartu. Tentukan peluang kejadian munculnya bukan kartu as. Nah, sekarang kita lihat soalnya ada clue-nya, ada kata kuncinya, yaitu apa? Ada kata-kata bukan. Nah, kalau ada kata-kata bukan seperti ini, nah itu adalah ciri-ciri soal komplement kejadian. Nah, kalau yang diminta bukan kartu as, justru kita cari dulu siapa peluang kartu as. Kita cari peluangnya ya. Misalnya peluang kartu as itu simbolnya PA. PA didapat dari apa? Dari NA dibanding dengan NS. Nah, harapannya peluang kartu as itu apa aja? As hati, as sekop, as keriting, as diamond. Ada 4. Ada 4 harapannya. Padahal ruang sampel atau kenyataannya 1 pak kartu remi tanpa joker /52. Nah, 52. Sehingga peluang munculnya kartu as berapa? 4/52. Setelah ketemu peluang as, baru kita bisa mencari komplementnya atau yang bukan kartu asnya. Bagaimana caranya? PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Berapakah PA tadi? 4/52. Berapa hasilnya? 1 kita rubah menjadi 52/52 dikurangi 4/52. Berapa hasilnya?
48/52. Bisa nggak kita perkecil? Boleh. Kalau sampai sini saja boleh enggak? Juga boleh. Nah, buktinya apa kok bisa 48/52? Asumsinya gini, kalau jumlah kartunya ada 52 biji dan bukan as 4, artinya dari 52 kartu itu harus dikurangi 4 kartu as, tinggal berapa? 48 dari 52 kartu. Itu kalau kita menggunakan logika. Tapi kalau kita menggunakan komplement, rumusnya adalah 1 dikurangi peluang A. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Dalam sebuah kantong terdiri dari 3 bola kuning dan 2 bola putih. Akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Ingat, kalau ada kata-kata acak, berarti kita menggunakan apa? Kombinasi. Jadi clue-nya ada kata-kata acak di sini. Kemudian tentukan peluang kejadian munculnya bukan keduanya bola kuning. Nah, ingat lagi, ada kata kunci, yaitu adalah kata-kata bukan. Di mana? Di sini. Berarti tipe soal ini adalah komplement peluang suatu kejadian dengan menggunakan teknik kombinasi. Apa yang kita lakukan? Pertama kali kita harus mencari ya dua-duanya kuning. Bagaimana? Kita pisahkan sebagai PA. PA adalah NA dibagi dengan NS. Harapannya itu adalah dari 3 bola kuning itu diambil 2. Dari 3 bola kuning diambil 2 sekaligus. Berarti hitungnya bagaimana? Kombinasi 3 bola kuning diambil 2. Dibandingkan dengan kenyataannya. Kenyataannya itu ada berapa bola di situ di kantong? Ada 5. Diambil berapa? 2. Itu kenyataannya. Berarti dibagi kombinasi 5, 2. Sekarang kita hitung sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial per 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, hitungnya bagaimana? Berarti sama dengan 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial per 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ada yang sama? Ada nih. 2 faktorial dengan 2 faktorial, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Kemudian yang atas 3 dibagi 1, 3. Sekarang angka 2 dengan angka 4, coret-coret 2. Berarti hasilnya berapa? 3/10. Ini artinya adalah peluang kalau kedua-duanya bola warna kuning. Baru sekarang kita cari kalau bukan kuning bagaimana. Nah, sehingga peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi PA sama dengan 1 min. Berapa PA-nya? 3/10. Berarti sama dengan 7/10. Berarti kita bisa berkesimpulan bola kalau dua-duanya bukan kuning adalah peluangnya 7/10. Dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk model soal komplement peluang suatu kejadian, ciri-ciri soalnya adalah menggunakan kata-kata bukan atau menggunakan kata-kata tidak. Saya berharap pemaparan materi dan contoh 3 soal itu membuat anak bisa mengerti dan membedakan kapan menggunakan komplement dengan benar dan baik. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka boleh belajar konsep dasar komplement peluang suatu kejadian dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.